Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dan orang tua kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Pada tema 8 ini, kita masuk subtema 1, yaitu aturan keselamatan di rumah. Nah, selama belajar di tema 8, kalian akan mengetahui bagaimana kalian harus menjaga keselamatan baik di rumah, perjalanan, atau semua tempat. Pada subtema 1, bertujuan supaya anak-anak harus tahu cara menjaga keselamatan di rumah kita masing-masing. Nah, kita langsung saja yuk belajar tentang materi yang Ibu Dian sampaikan. Ayo kita simak bersama-sama. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, di samping ini ada 4 gambar. Anak-anak silakan mengamati keempat gambar tersebut. Dari keempat gambar tersebut, apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Lalu, apakah kamu setuju dengan yang dilakukan Udin? Pada gambar pertama, Udin dan kakaknya sedang membantu ibunya memasak. Nah, Ibu Dian harap anak-anak di rumah juga membantu ibu kalian memasak ya. Lalu pada gambar kedua, Udin menutup pintu dan mengunci pintu saat ia ingin berpergian. Kira-kira mengapa ya kita harus mengunci pintu saat kita hendak pergi? Nah, ya, tepat sekali. Kita harus mengunci pintu saat kita hendak berpergian supaya rumah kita tetap aman dan tidak dimasuki oleh pencuri. Lalu gambar yang ketiga, Udin sedang naik bis bersama dengan teman-temannya. Coba anak-anak amati dulu gambar tersebut. Udin memakai sabuk pengaman. Mengapa ya kita harus menggunakan sabuk pengaman pada saat naik kendaraan seperti mobil atau bis? Ya, betul sekali. Supaya kita tetap aman dalam perjalanan, sehingga perjalanan kita akan lancar. Nah, untuk gambar yang keempat, Udin dan teman-temannya sedang menyeberang. Nah, mereka mematuhi aturan, yaitu dengan menyeberang di zebra cross. Sehingga Udin dan teman-temannya akan selamat saat mereka menyeberang jalan raya. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini ya. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Anak-anak bisa lihat gambar pertama. Udin membantu ibu dan kakaknya memasak. Di gambar terlihat
bahwa ibu dan kakaknya memotong sayuran menggunakan pisau. Udin membantu, tetapi Udin tidak memegang pisau. Ia hanya mengupas jagung yang akan dipotong. Nah, untuk menggunakan benda-benda tajam, anak-anak harus tahu bahwa yang kita gunakan itu dapat melukai kita. Maka, dalam penggunaan memakai pisau, kita harus diawasi oleh orang tua. Pada gambar yang kedua, Udin sedang membantu ayahnya untuk mengambil jam dinding. Udin menggunakan tangga, lalu ayah memegang tangga tersebut supaya Udin tidak terjatuh. Itu merupakan contoh sikap hati-hati dalam menjaga keselamatan. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan harus dengan tepat waktu. Sekarang amati gambar berikut ini. Pukul berapakah Udin sarapan pagi? Udin sarapan pagi pada pukul 6. Amati gambar berikut ini. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Ya, Udin berangkat sekolah pukul 7. Kalau gambar berikut ini, pukul berapa ya Udin pulang sekolah? Oke, Udin pulang sekolah pukul 11. Coba anak-anak amati jam dinding di rumah kalian. Menunjukkan pukul berapa ya sekarang? Sekarang kita akan belajar mengenai jam. Jam sendiri memiliki dua jenis, yaitu jam digital dan jam analog. Ini adalah contoh jam digital. Apakah kalian di rumah punya jam tersebut? Jam digital adalah jam yang tampilan dasarnya berupa angka yang tertera langsung di layar. Dalam jam digital tidak ada jarum jam. Biasanya, jam digital hanya menunjukkan jam dan menit saja. Tapi, ada beberapa jam digital yang juga menunjukkan detik. Lalu bagaimana cara membaca jam digital? Cara membaca jam digital pada gambar di bawah ini adalah jam tersebut dibaca pukul 12 lebih 8 menit. Cara membaca jam digital di bawah ini adalah jam dibaca pukul 7 tepat. Kalau jam pada gambar tersebut dibaca pukul 4 lebih 38 menit. Berikut ini contoh jam analog. Tentu saja di rumah kalian pasti mempunyai jam analog. Jam analog terdapat 3 jarum jam. Yang pertama, jarum pendek menunjukkan jam. Yang kedua, jarum panjang menunjukkan menit.
Dan yang ketiga, jarum halus atau yang selalu bergerak menunjukkan detik. Dalam jam analog, terdapat angka 1 sampai 12. Jarum jam pada jam analog selalu bergerak memutar. Dalam satu hari, terdapat 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Perhatikan gambar berikut. Jarum warna merah adalah jarum pendek yang menunjukkan detik. Jarum warna hijau adalah jarum panjang yang menunjukkan menit. Jarum yang halus adalah jarum yang menunjukkan detik yang bergerak terus. Nah, coba kalian perhatikan jam berikut ini. Jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 6. Perhatikan gambar kedua. Jarum pendek menunjuk angka 7. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 7. Bagaimana dengan gambar yang ini? Pada jam tersebut, jarum pendek menunjuk angka 11. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam tersebut dibaca pukul 11. Nah, sekarang Ibu Dian meminta anak-anak untuk membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Anak-anak boleh membuka buku cetak halaman 5. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain adalah: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Sebelum dan sesudah makan, kita harus mencuci tangan ya anak-anak, supaya tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Kuman yang masuk ke perut akan menyebabkan sakit perut atau diare. Coba praktekkan cara mencuci tangan yang benar di rumah ya. Yang pertama, basuh tangan dengan air. Lalu, tuang sabun secukupnya. Ratakan dengan kedua telapak tangan.
Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Lalu, bilas kedua tangan dengan air. Sesuai dengan gambar tersebut ya. Saat mengambil makanan, harus dengan tertib dan tidak berebut. Saat makan, harus duduk dengan benar ya. Utamakan orang yang lebih tua yang mengambil makan terlebih dahulu. Jangan lupa berdoa juga. Saat makan, tidak boleh berbicara dan terburu-buru. Mengapa? Karena akan membuat kita tersedak, dan itu sangat berbahaya. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Sebelum makan, kita harus mencuci tangan sampai bersih. Jika kita makan sambil berbicara, bisa mengakibatkan tersedak. Sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Aturan dibuat supaya hidup kita menjadi aman, nyaman, tenang, dan tentram. Coba anak-anak baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. A. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. B. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya A. Yang Maha Esa, B. Yang Maha Kuasa, C. Yang Maha Besar, D. Yang Maha Pengasih, E. Yang Maha Penyayang, dan lain-lain. Tadi kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan dengan lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan lemah. Nah, Ibu Dian mempunyai beberapa catatan. Anak-anak pahami ya. 1. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. 2. Bunyi yang beraturan disebut irama. Irama, bunyi yang beraturan disebut irama. 3. Irama dihitung dengan ketukan. Irama dihitung dengan ketukan. 4. Banyak ketukan dalam tiap ruas disebut birama. Nah, banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. 5. Dalam bernyanyi, kita dapat menggunakan iringan
menggunakan alat musik ritmis. Misalnya tamborin, drum, kendang, dan alat musik yang dipukul lainnya. 6. Tanda berikut berarti kita harus bernyanyi dari tekanan nada dari kuat, perlahan-lahan, melemah. 7. Jika tanda berikut berarti saat bernyanyi tekanan nada kita dari lemah perlahan-lahan akan menguat. 8. Contoh pada lagu berirama 2/4. Secara alami, tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Itu jika memiliki birama 2/4. Berikut ini adalah lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu Terima Kasih Ya Tuhan diciptakan oleh A.T. Mahmud. Lagu Terima Kasih Ya Tuhan memiliki birama 2/4. Silakan pahami penjelasan tanda-tanda yang berwarna merah. Tanda lebih dari berarti memiliki tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Sedangkan tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah perlahan-lahan menguat. Dalam lagu ini juga terdapat tangga nada. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Contoh, nada do atau 1 dibunyikan 1 ketukan. Mengapa bisa disebut 1 ketukan? Karena nada do tidak memiliki garis di atasnya. Sedangkan nada la dan si lalu diberikan garis di atasnya. Angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 dibunyikan setengah ketukan. Mengapa masing-masing nada disebut setengah ketukan? Karena terdapat 2 nada pada bawah garis. Berikut adalah penjelasan tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube Ibu Dian ya. Dadah.